Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media. Hari ini Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan ada 12 kasus baru, sementara yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 63 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.685 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini ada laporan baru yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 48 kasus orang tanpa gejala, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 183 kasus orang tanpa gejala. Untuk kasus orang dalam pemantauan dilaporkan hari ini ada satu kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari ada 4 kasus orang dalam pemantauan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah total 233 kasus orang dalam pemantauan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan dilaporkan hari ini ada 1 kasus PDP baru. Kasus PDP baru ini adalah dari kasus orang tanpa gejala yang sudah mengalami gejala dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk yang dirawat, kasus pasien dalam pengawasan Kota Palu sejumlah 12 kasus PDP, dan dinyatakan sembuh sejumlah 15 kasus PDP. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat ada 6 kasus terkonfirmasi positif, 2 dirawat di Rumah Sakit Anutapura, 1 dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 3 dirawat di Rumah Sakit Madani. Yang telah dinyatakan sembuh jumlah 9 kasus, dan yang meninggal 3 kasus. Selanjutnya, informasi dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk di Kota Palu. Yang pertama, pos pemeriksaan di Tawaili, hasil screening dilaporkan hari ini 56 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantoloan, Kota Sanuwani, hasil screening dilaporkan hari ini 13 kasus pelaku perjalanan, dan di pos pemeriksaan Watu Sampu, hasil screening hari ini dilaporkan ada 468 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi di pondok perawatan, hari ini di pondok perawatan masih ada
saudara-saudara kita dengan kasus OTG yang dirawat dengan sejumlah 14 kasus. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi tambahan dari Bapak Kepala Dinas Diperindak. Untuk barang masuk kemarin, untuk beras masuk ke Kota Palu sekitar 52 ton, kemudian gula sekitar 20 ton, sementara ketersediaan barang di distributor Masomba kemudian Manonda untuk beras saat ini tersedia sekitar 110 ton. Sedangkan gula yang masuk kemarin sekitar 20 ton, saat ini yang tersedia di distributor sekitar 129 ton. Artinya untuk saat ini barang-barang yang ada di Kota Palu masih mencukupi sampai insya Allah sampai Lebaran yang datang. Termasuk harga beras masih normal antara 9.500 sampai 12.000. Sementara untuk harga gula itu sekitar 12.500 sampai 15.500. Itu di pengecer ya. Jadi sudah mulai pelan-pelan mulai normal untuk gula. Kemudian minyak goreng kemarin masuk di Kota Palu sekitar 49 ton. Jadi ketersediaan minyak goreng masih cukup. Ikan dengan sayuran setiap hari itu sekitar 10 ton masuk ke Kota Palu. Jadi itu kaitannya dengan ketersediaan barang dan barang masuk ke Kota Palu. Tambahan sedikit untuk pasar, sekali lagi kami berharap pada pedagang pasar menjelang Lebaran ini tentunya para konsumen semakin banyak untuk membeli di pasar. Sekali lagi saya berharap pada semua pedagang pasar harian Manonda, Masomba dan Tawan juga, saya berharap para pedagang tetap menggunakan masker, dan juga pengunjung para konsumen untuk menggunakan masker. Dan kepada petugas pasar saya berharap untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang maupun pengunjung untuk selalu berhubungan dengan menggunakan masker. Kita berharap perkembangan COVID-19 di Kota Palu dapat kita cegah, dan saat ini sudah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Saya kira itu tambahan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk semua masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong, bekerjasama melakukan pencegahan dan lawan COVID-19.